Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bahwa malam hari ini kami mengadakan program untuk pelatihan keilmuan, pendalaman keilmuan yang dalam hal ini yang akan kami berikan atau yang akan kami paparkan adalah keilmuan khususnya pembukaan mata batin, bahwa di mana mata batin tersebut terdiri dari berbagai tingkatan. Ada pembukaan mata batin 2, mata batin 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk itu pada malam hari ini kami akan memberikan pembukaan mata batin untuk di tingkatan 3 dan di tingkatan 4, di mana bahwa mata batin tersebut sangatlah berguna untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan kita, baik sehari-hari maupun yang akan datang. Karena dengan mata batin kita tentunya kita akan dapat penglihatan mata kita akan bisa dilihat dengan mata batin. Pendengaran kita akan bisa dikonek dengan mata batin, dan rasa kita akan dirasa oleh mata batin. Untuk itu dalam program atau dalam pemberian keilmuan di malam hari ini, pembukaan mata batin ketiga dan keempat, nanti untuk metodenya akan dipandu oleh Ki Anggoro. Untuk itu saya sebagai yang tertua di sini akan mantau jalannya pelatihan ini atau pendalaman spiritual ini. Mungkin itu ikutin selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua yang pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pendalaman. Tentunya kita awali dengan salawat dan salam. Mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para awliya Allah dan kepada para pengikutnya. Para hadirin semua, bahwa apa-apa yang akan kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, dan apa-apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada kita menimbang atau menyecat ilmu daripada guru-guru kita, ilmu ijazah kita, yang tentunya dalam malam hari ini untuk penjajaran ilmu ini, pendalaman ilmu ini yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ki Anggoro. Mungkin itu tidak panjang lebar, sepatah atau dua patah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibah Rasulullah, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Waliyullah Syarqiyah Rijalul Ghaib Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyati ajmain. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Rahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع القول بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدركون. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada teman-teman dan saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan ini adalah sekedar kita untuk mengikuti kita supaya kalau kita wajib sebetulnya kita yakinnya betul, yakinnya terprogram dan lain sebagainya. Jadi tantangan dulu dalam hati kita semata-mata kita ibadah karena Allah. Itu kunci menjadi spiritual. Jadi spiritual itu bukan apa ya, dibilang bukan permainan atau bukan modis-modisan. Untuk kehidupan sehari-hari ada yang perbedaan, ada yang lainnya yang sudah mengamalkan belum ya, belum semua ya. Tuh, kenapa yang belum gitu kan? Kita pertanyakan kenapa belum diamalkan gitu. Nah itulah padahal itu kunci untuk membantu orang-orang yang kesurupan atau kesusahan, nanti larinya ke situ gitu. Bukan hanya semata-mata kita tinggal satu, itu semata-mata itu melihat makhluk-makhluk gaib, bukan. Jadi fungsinya itu luar biasa, nanti fungsinya banyak. Bukan untuk itu aja, untuk pelarisan, untuk menarik tamu, untuk segala macam. Yang nggak kerja insya Allah jadi kerja, misalnya nyari susah kerja insya Allah dimudahkan. Itu nanti itu adalah kunci. Malikul Buduk itu kunci. Amalinya waktunya jam 1 malam. Sebelumnya tawasul dulu nggak ke Kanjeng Sunan? Tawasul berapa kali? Kepada Rasulullah sekali, saya sekali, langsung ke Sunan. Ke Kanjeng Sunan berapa kali Kanjeng Sunan? 41 ya. 41 kali. Jadi tawasul 41 kali ke Kanjeng Sunan. Karena ini sangatnya ke beliau. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti kita mulai lagi dari awal ya, kita masukkan kembali, dan setelah memasukkan kembali kita langsung pembukaan mata batin ya, pembukaan mata. Jadi kita akan pelajari itu. Nanti kita akan coba merasakan terus melihat gitu. Nah nanti alhamdulillah berkat ridho Allah, saya cerita sedikit, kita berziarah di makam Raden Papak. Nah saya di situ alhamdulillah saya balik lagi karena waktu ini kita cerita sedikit. Alhamdulillah dengan ridho Allah, dengan kita berziarah ke makam-makam para syekh, udah tahu oh Pak orang mata batinnya udah kebuka ya. Jadi dia udah indera keempat ya, sudah indera keempat, tapi dia sudah bisa berkomunikasi. Nah tadi sempat berkomunikasi dengan saya sampai secara batin gitu ya. Sampai saya tahu dia diisi apa saya tahu gitu. Jadi saya cerita sedikit. Alhamdulillah apapun yang kita jalani dunia keboiban insya Allah kita ikutin. Nah itu untuk iman kita supaya kita tidak melenceng atau salah jalan gitu loh di situ ya. Jadi alhamdulillah dari dunia spiritual kita punya, dari dunia otorikoh untuk penguatan iman dan tawaf kita punya. Alhamdulillah barakallah di situ. Kita harus bersyukur sama Allah bahwa kita dianugerah yang lain. Apa sih yang kita mau jalani? Ya yang kemarin, amalan kemarin kita tingkatkan dulu, kita baca
minimal kita nanti berzikir selama 15 menit ya, berzikir selama 15 menit setelah saya olesin ini. Setelah kita, kalau ada yang di ada di kowel atau di tiup, diem aja, gak usah takut ya. Jadi gak usah takut, nanti lampu kita matikan ya, kita matikan. Setelah itu kita zikir. Masih hafal kan doanya? Masih hafal ya? Hafal ya? Masih hafal ya? Ya. Jadi nanti kita satu-satu. Itu mamul itu, udah aku buka mamul ya. Itu setelah tinggal diberikan air, siramin. Nah ini manfaatnya ya. Kita bicara manfaat ilmu malikul kutub ini. Malikul kutub ini adalah saya ijazah dari Kanjeng Sunan. Ijazah ini adalah tingkat 1. Tingkat 1 pun jangan buat sembarangan. Itu bapak bosnya itu sampai takut. Biasanya marah-marah sama beliau, bosnya sekarang jadi itu. Jadi harus benar-benar dijalan. Kalau bapak jalani, harus jalani apapun yang kita ijazahkan. Kalau itu manfaat, jalani, karena nanti kebelakangnya banyak manfaatnya. Nanti kita bisa bikin air pengobatan, bikin pelarisan. Nah nanti yang ekstrim nanti gitu, yang ekstrim. Nah yang ekstrim sekarang mau saya tes. Nanti kita gesek, kita borok kekuatannya sampai di mana. Itu pengen tahu ya. Kita gesek pakai golok sampai di mana kekuatannya gitu ya, karena ini bagi keyakinan iman kita gitu. Saya udah bawa golok, kita tes ya, kita udah bawa golok, kita tes sampai di mana yang kita tadi meditasi gitu. Kekuatannya udah masuk atau belum gitu. Tapi kalau sudah dari pengalaman ini kita bertiga di sana ya. Kita tes dulu, tes energi. Bukan kita mau pamer ya, bukan kita mau takabur, bukan kita mau sombong, tapi demi keyakinan kita bahwa kita memiliki kekuatan dari Allah, kekuatan energi dari Allah. Itu ya, itu yang mau dites monggo, yang mau tes juga nggak apa-apa, karena ini hanya untuk keyakinan saja. Gitu. Nah, lanjut dari manfaat tadi, nanti saya kasih tahu berapa bacanya untuk pengarisan, berapa bacanya untuk pengobatan, berapa bacanya berapa kali ya, untuk melihat makhluk gaib berapa kali gitu kan. Niatnya bagaimana ya, tadi kayak tadi kalau niatnya baca 3 kali ya, lalu niat ya Allah saya niat untuk melihat titik-titik di mana. Nah terus ada orang sakit misalnya, orang sakit baca ya, posisinya kamu lihatnya kemana? Enggak, tujuan awalnya saya mau mungkin transfer misalnya ya,
itu bukan Syekh Muhammad ya, itu adalah korennya ya, koren atau ilmunya, korennya ya, ilmunya itu posisinya ada di belakang makom ya, betul ya, berarti sama, kita nyamain aja sih sebenarnya ya, nyamain aja, cover kita coba lihat ternyata sama ya. Terus yang di belakang ini, yang di belakang ini ya. Hah? Di warung ya. Coba transfer ke saya. Banyak pasangan itu Pak. Dari mana itu Pak? Pasangan dari mana itu? Oh iya ya. Itu pasangan kalau lebih baik dibuang aja Pak. Ya. Buang aja, nanti kita ganti dengan Pak Kiai, nanti dikasih bala ya Pak. Itu tolak bala ya. Nanti Bapak konsultasi ke Pak Kiai aja. Oh, bukan warung Bapak. Oh, ya udah biarin, kirain warung Bapak. Iya, itu banyak pasangan, Pak. Ya. Oh, iya. Nah, itu. Itu apa? يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت. Boleh yang mau megang tajam apa enggak? Yang lebih dalam kami persilakan untuk Pak Yai. Pak nutup ya. Saat kapan on-nya, saat off-nya. Nah, itu di situ nanti kalau udah sampai ke 6, level 6, nah baru saya kasih tombol on dan alarm tutupnya. Nah, itu caranya ya. Gitu. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau sudah level 5 dan 6 udah nggak perlu meditasi lagi, udah langsung melihat, kita datang ke makom. Nah itu, tapi itu kita tahu bahwa ini makom ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para saudara-saudara semua, tadi telah diberikan pembelajaran tentang indera, ya, indera ketiga dan keempat. Untuk lanjutnya akan di pembelajaran kembali
itu di malam minggu depan, karena kita programnya adalah minggu, misalnya minggu ini pendalaman dalam spiritual, minggu depannya kami mencoba, ya kan, memang sengaja pembelajaran di luar, itu bagian daripada praktek, daripada implementasi kita, apa-apa yang telah kita dapat, apa-apa yang telah kita rasakan, nah, itu akan dipraktekkan di lapangan yang sebenarnya. Karenanya kenapa kami perlu melakukan ini, ya tentunya tidak menutup kemungkinan saudara-saudara semua itu akan ikut kami yang kalau bahasa ininya belusukan. Ini belusukan kita adalah belusukan ke makom atau ke makam, kalau kasarnya ke kuburan. Dengan seperti itu tentunya kita harus mempunyai bekal. Bekalnya apa? Paling tidak untuk jaga diri dulu. Setelah kita terbentengi, nah, baru kita bukakan hati kita, rasa kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Itulah kesemuanya penglihatan mata batin. Mata batin itu dicapai dengan apa? Ya dengan tatanan ilmu yang seperti tadi telah diberikan pembelajaran, yaitu ilmu mencapai indera ketiga dan keempat. Nah, tadi ditanya apakah hal ini terus dipelajari atau diistiqomahkan? Ya tentu, karena filosofi dari Jawa adalah yang dinamakan jadinya ilmu itu saka lelaku. Artinya bahwa jadinya ilmu ya karena lelaku, bukan berarti terus kita memperoleh sekarang sudah mampu merasakan, sudah mampu mendengar dan sudah mampu melihat. Nah, karena sudah merasa itu, terus kita tidak buka lagi, kita tidak amalin lagi, ya tentunya akan luntur. Kalau bahasa ininya lupa. Ya, lupa. Maka dari itu kami sebagai katakanlah yang dituakan, ya, saya beserta yang guru itu mau membagikan ilmu yang secara cuma-cuma. Kalau kita bicara tentang spiritual, ya kan? Spiritual mungkin ada yang tahu bahwa mahal ilmu sekian, dan itu pun kami di sini memberikan itu, menularkan itu sebagai kewajiban, karena ilmu itu semakin banyak kita tularkan, ya kan, akan semakin bermanfaat. Bahasa santrinya kita mendapatkan pahala. Paling tidak bukan itu, paling tidak kita bisa dan mampu, kami bangga. Nah, paling tidak kalian ini masih muda. Setelah muda punya ilmu, punya wawasan dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan. Tadi dijelaskan oleh Ki Agoro bahwa ilmu itu bisa untuk mengobati, ilmu itu bisa untuk meminjam kekuatan, ilmu itu bisa untuk menarik pusaka, ilmu itu bisa untuk melet dan lain sebagainya, termasuk untuk membuang aura-aura yang tidak sinergi. Karena dirasa atau tidak dirasa, mungkin yang sering pernah ikut di malam hari, kalau bahasa ininya katanya shooting, itu akan sangat terasa. Saya sendiri itu merasakan, bukan berarti mungkin karena saya ini nggak merasakan dan sebagainya, merasakan mana aura panas, mana badannya berat, mana badannya pegel dan lain sebagainya, termasuk Panggolo sama. Bukannya artinya kita juga kebal daripada energi yang sifatnya aura-aura yang menyerang kita, ya. Jadi yang perlu dipahami, kalau kita terjun di lapangan, niat insur kita secara tidak langsung sudah membackup sebenarnya.
membackup daripada peserta, ya, peserta. Nah, tetapi dengan seperti itu akan lebih bagusnya kalau saling membackup. Nah, seperti contoh tadi telah diberikan energi kekuatan, di mana jenis kekuatan itu tadi sudah dites dengan golok. Golok itu tajam, secara dohir bahwa golok tajam itu akan bisa memotong, bisa memutuskan daging dan lain sebagainya. Tetapi dengan ilmunya Allah kita akan kebal, itulah ilmu. Nah, jadikanlah ilmu ini sebagai kebesaran kita terhadap Allah SWT, bahwa itulah Allah Maha Besar, Maha Agung, dan Maha segalanya. Yang penting lagi, ya kan, dengan ilmu itu bagaimana kita mampu untuk menarik rizqon halalan thayyiban nasi'an. Nah, artinya bahwa kita ini, ya kan, bahwa yang sering saya katakan bahwa kita perlu bahagia dunia dan akhirat. Dunia akhirat itu tentunya badan waras, selamat, segar, bugar, barokah, sehat, anak, istri, keluarga, dan sebagainya. Ditambah lagi lancarnya rizqon, lancarnya rizki, ya, yarzuqu min haitsu la yahtasib, didapat rizki yang tak disangka-sangka. Jadi itulah gunanya energi kita, gunanya kolbi kita untuk membuka aura-aura tersebut. Contoh, kalau kita hanya dipikir di akli, gaji saya misalkan bekerja 1 bulan misalkan 4 juta, sedangkan untuk istri, untuk anak, listrik dan sebagainya, mungkin untuk bayar kredit dan sebagainya kurang. Tetapi dengan kebesarannya Allah, yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan cukup. Cukupnya ini bukan apa, yaitu ada rezeki-rezeki yang tadi sangka-sangka, dari mana datangnya, itulah yang disebut rezeki yang tadi sangka-sangka. Terus juga tadi dalam deteksi, coba deteksi ke mana tempat, entah ke warung, entah ke tempat kontrakan dan lain sebagainya. Saudara-saudara sedikit, paling tidak sedikit sudah tahu bahwa oh ternyata misalkan di tempat ini ada begini, oh, di tempat ini ada begitu. Nah, itulah bagian daripada yang tidak kita lihat akan terlihat oleh mata batin kita. Mungkin pelajaran atau pembekalan keilmuan pada malam hari ini kita cukupkan di sini. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa agar kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu nafiah, dan bisa dijadikan panduan, bisa dijadikan untuk kehidupan kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Allah hadirin hadirinnya syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan yuwaffiqu fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhiruna biha min jami'i syi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballiguna biha sulhayat min jami'il hajji fil hayati wa badal mamat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa ilman nafi'ah, wa iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahi nurul iman wa nurul qalbi wa nurul badani wa nurul Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa barakatina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahi qadratillah al-haqqul ilmana wa sulaimana Nabiullah wa nurul syamsi kun fayakun. Bismillahi ilman nafi'ah wa man wafatina wa jasadina wa qudratina wa barakatina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa khususan ilman khaibi wa dadaina wa rahmanina wa syafi'ina wa qurratin ayunina
ya arhamar rahimin. Bismillahi salamun qawlamin rabbil rahim. Wassalamun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamun ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nurul iman, nurul ilmu, nurul sababina wa nurul alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pembelajaran pada malam hari ini kita sama-sama usai dilaksanakan dan kita buka dengan wasilah tawasul doa dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang terpatri dalam hati sanubari kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah semata. Pemirsa pencinta TW 01 channel spesial saluran goib dimensi berbeda. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dari Beranda Gua Lengkong, Tangerang Selatan baru saja mengadakan lanjutan daripada bincang-bincang kita tempo hari yang membahas tentang dunia goib spiritual, dan pada malam hari ini alhamdulillah kita diberi kelancaran terhadap episode yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Pada malam hari ini kita dipimpin langsung ataupun diarahkan langsung oleh sesepuh kita dari TW Channel dalam acara yang tadi kita telah sama-sama saksikan. Materi yang kita sampaikan dalam tayangan adalah mengenai pendalaman daripada spiritual, supranatural ataupun dunia goib. Tadi alhamdulillah kita diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Pendalaman materi tadi kita juga dikenalkan oleh guru kita, sesepuh kita, Ki Anggoro dan Ki Sumolangu mengenai tingkatan ataupun tahapan dalam keilmuan supranatural itu sendiri, dan juga diberikan contoh secara langsung. Nanti dapat ataupun kita lihat beberapa diantaranya adalah tes untuk merasakan dan juga melihat. Itu adalah dua tingkatan di dalam keilmuan supranatural tadi, yaitu pada tingkatan ketiga dan keempat. Juga ada tes kekebalan terhadap apa yang sudah diberikan dalam pendalaman, kekebalan terhadap senjata tajam, dan ini sangat asli sekali, sangat juga kita perlukan pada saat-saat tertentu untuk berjaga diri dalam dunia milenial saat ini yang justru kejahatan ataupun kemaksiatan kriminal semakin meningkat. Jadi pendalaman itu sendiri kita tujukan bukan untuk bertujuan misalnya untuk jago-jagoan atau gagah-gagahan begitu, tapi lebih
kita maksudkan untuk penjagaan terhadap diri kita pribadi dan khususnya juga bagi tim dari kami, karena dari pengalaman yang kita dapatkan banyak sekali gangguan-gangguan pada saat kita melakukan pengambilan gambar ataupun momen-momen tertentu di makam-makam keramat itu, baik yang tampak dapat divisualkan ataupun juga yang sebatas dirasakan. Nah, untuk itulah kita memang merasa perlu untuk mengadakan pendalaman materi spiritual ini, yang tujuannya adalah sekali lagi bukan untuk gagah-gagahan ataupun sohoran begitu, tapi lebih untuk keamanan ataupun ketenangan daripada tim kita khususnya, dan juga kepada masyarakat pada umumnya yang mungkin ada berminat ataupun ingin untuk lebih tahu secara mendalam. Kami juga mempersilahkan, tidak menutup kemungkinan kiranya untuk bersilaturahmi kepada sesepuh kami Ki Anggoro dan juga Ki Sumulangu. Terakhir, sekali lagi buat pemirsa pencinta TW01 Channel yang sudah ikut berkontribusi untuk likes, komen, subscribe, dan share, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada pemirsa pencinta TW Channel yang belum, kami sangat mengharapkan untuk turut berkontribusi dan juga membantu men-share-nya kepada yang lain. Demikian sajian kami pada malam hari ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan akan menambah keberkahan dan kesuksesan kita dalam melangkah kehidupan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TW Channel.